Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, di hari yang penuh berkah ini kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih, jazakumullahu khairan wa jazakumullahu ahsanal jaza kepada Mandiri Amal Insani yang mana telah memberikan bingkisan dan juga hadiah kepada kami semua. Kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas amalan ini dengan sebaik-baik balasan dan mengganti dengan pahala yang berlipat. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para donatur Mandiri Amal Insani. Kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan sebaik-baik balasan, mengganti dengan pahala yang berlipat, Recording pahala yang in progress. ganda. Dan dengan wasilah amalan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, hidayah serta taufiknya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya. Juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wasilah untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan para donatur semua dan mengumpulkan kita semua dalam jannahnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa Allah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para donatur, semoga dikasih kesehatan, panjang umur, kasihan berkah, keselamatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ketua RW 05 Kampung Neglasari mengucapkan terima kasih kepada Bank Mandiri dan MAI yang sudah memberikan santunan satu kepada anak yatim dan kedua kepada jompo. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh bapak-bapak menjadi amal kebaikan dan semoga apa yang ditargetkan oleh Bank Mandiri semuanya dapat tercapai. Atas nama warga masyarakat Kampung Neglasari, Desa Jayagiri, ngaturkeun nuhun karena KMAI sareng ka Bank Mandiri anu parantos nyumbang atanapi baktos pemimpin kanggo bangunan masjid sareng kanggo para yatim sareng ibu-ibu jompo, bapak-bapak jompo. Mudah-mudahan amal kasayan sing dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Kami dari PT Mitra Desa Pamarican telah diberi kepercayaan untuk ikut membantu memfasilitasi kelompok tani yang memerlukan uluran tangan dalam penyediaan modal. PT MDP juga berkewajiban untuk menampung hasil produksi yang telah dihasilkan oleh para petani, juga berkewajiban untuk mendampingi dalam proses produksi dari prapanen sampai dengan pasca panen. Awal produksi mencapai 59 kuintal per hektar. Setelah dibina selama 1 tahun lebih, sekarang rata-rata menjadi 6,2 ton lebah kering gini per hektar. Kami juga mengelola titipan zakat dari para petani yang pendapatannya melebihi target yang telah ditetapkan, dan itu direncanakan akan disalurkan lagi kepada petani yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet Budi Jowo, Kepala Dinas Pertanian dan Ketanbangan Kabupaten Ciamis, mengucapkan terima kasih atas kunjungan tim dari MAI ini yang telah meluncurkan program di Kabupaten Ciamis khususnya buat petani dengan bantuan permodalannya yang tentunya ini sangat membantu petani di Kabupaten Ciamis. Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada MAI yang telah memberikan program bantuan ke masyarakat kami. Mudah-mudahan program ini bisa berkembang dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat kami. Program Desa Zakat Mandiri dari MAI atau Mandiri Amal Insani, kami selaku instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Pertanian, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sangat menyambut baik program Desa Zakat Mandiri ini. Alhamdulillah kita bisa bersinergi dengan baik antara kami pemerintah dengan MAI juga dengan petani di kami. Alhamdulillah atas bantuan dari MAI itu petani saya itu bisa cepat tanam. Mari kita sama-sama wujudkan desa ini menjadi desa zakat mandiri. Petani berdaya, berkah dan jaya. Petani berdaya, berkah dan jaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, di hari yang penuh berkah ini kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih, jazakumullahu khairan wa jazakumullahu ahsanal jaza kepada Mandiri Amal Insani yang mana telah memberikan bingkisan dan juga hadiah kepada kami semua. Kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas amalan ini dengan sebaik-baik balasan dan mengganti dengan pahala yang berlipat. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para donatur Mandiri Amal Insani. Kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan sebaik-baik balasan, mengganti dengan pahala yang berlipat ganda, dan dengan wasilah amalan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, hidayah serta taufiknya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya. Juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wasilah untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan para donatur semua dan mengumpulkan kita semua di dalam jannahnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa Allah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dikasih kesehatan, panjang umur, kasihan berkah, keselamatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ketua RW 05 Kampung Neglasari mengucapkan terima kasih kepada Bank Mandiri dan MAI yang sudah memberikan santunan satu kepada anak yatim dan kedua kepada jompo. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh bapak-bapak menjadi amal kebaikan dan semoga apa yang ditargetkan oleh Bank Mandiri semuanya dapat tercapai. Dan atas nama warga masyarakat Kampung Neglasari, Desa Jayagiri, mahaturkeun nuhun karena KMAI sareng ka Bank Mandiri anu parantos nyumbang atanapi baksos mangeukeun kanggo bangunan masjid sareng kanggo para yatim sareng ibu-ibu jompo, bapak-bapak jompo. Mudah-mudahan amal kasayan sing dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Kami dari PT Mitra Desa Pamarican telah diberi kepercayaan untuk ikut membantu memfasilitasi kelompok tani yang memerlukan uluran tangan dalam penyediaan modal. PT MDP juga berkewajiban untuk menampung hasil produksi yang telah dihasilkan oleh para petani, juga berkewajiban untuk mendampingi dalam proses produksi dari prapanen sampai dengan pasca panen. Awal produksi mencapai 59 kuintal per hektar, setelah dibina selama 1 tahun lebih, sekarang rata-rata menjadi 6,2 ton gabah kering per hektar. Kami juga mengelola titipan zakat dari para petani yang pendapatannya melebihi target yang telah ditetapkan, dan itu direncanakan akan disalurkan lagi kepada petani yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet Budi Bowo, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Kabupaten Ciamis, mengucapkan terima kasih atas kunjungan tim dari MAI ini yang telah meluncurkan program di Kabupaten Ciamis khususnya buat petani dengan bantuan permodalannya yang tentunya ini sangat membantu petani di Kabupaten Ciamis. Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada MAI yang telah memberikan program bantuan ke masyarakat kami. Mudah-mudahan program ini bisa berkembang dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kami. Program Desa Zakat Mandiri dari MAI atau Mandiri Amal Insani, kami selaku instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Pertanian, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sangat menyambut baik program Desa Zakat Mandiri ini. Alhamdulillah kita bisa bersinergi dengan baik antara kami pemerintah dengan MAI juga dengan petani di kami. Alhamdulillah atas bantuan dari MAI itu petani saya itu bisa cepat tanam. Mari kita sama-sama wujudkan desa ini menjadi desa zakat mandiri. Petani berdaya, berkah dan jaya. Petani berdaya, berkah dan jaya.
warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, di hari yang penuh berkah ini kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih, jazakumullahu khairan wa jazakumullahu ahsanal jaza kepada Mandiri Amal Insani yang mana telah memberikan bingkisan dan juga hadiah kepada kami semua. Kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas amalan ini dengan sebaik-baik balasan dan mengganti dengan pahala yang berlipat. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para donatur Mandiri Amal Insani. Kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan sebaik-baik balasan, mengganti dengan pahala yang berlipat ganda, dan dengan wasilah amalan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, hidayah serta taufiknya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya. Juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wasilah untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan para donatur semua dan mengumpulkan kita semua dalam jannahnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dikasih kesehatan, panjang umur, kasihan berkah, keselamatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ketua RW 05 Kampung Neglasari mengucapkan terima kasih kepada Bank Mandiri dan MAI yang sudah memberikan santunan, satu kepada anak yatim dan kedua kepada jompo. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh bapak-bapak menjadi amal kebaikan dan semoga apa yang ditargetkan oleh Bank Mandiri semuanya dapat tercapai. Atas nama warga masyarakat Kampung Neglasari, Desa Jayagiri, mahaturkeun nuhun karena KMAI sareng ka Bank Mandiri anu parantos nyumbang atanapi baktos memimpin kanggo bangunan masjid sareng kanggo para yatim sareng ibu-ibu jompo, bapak-bapak jompo. Mudah-mudahan amal kasayan sing dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Disiarkan langsung dari Studio 606 Training Center Mandiri University, kami persembahkan Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'inya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Arya Wardana. Insya Allah, selama kurang 1 jam ke depan akan memandu jalannya live streaming acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Buat para mandirian yang sudah bergabung pada acara ini, jangan lupa registrasi pada link yang ada pada kolom Zoom chat webinar ini, dan juga ikuti acara ini sampai dengan selesai, karena di penghujung acara kita akan mengumumkan pemenang grand prize dan door prize untuk audiens yang beruntung. Buat para mandirian yang ingin berdonasi, dapat juga melalui scan QR yang ada di layar, atau melalui link donasi khusus yang ada pada kolom chat Zoom webinar ini. Selanjutnya, izinkan saya menyapa terlebih dahulu para tamu undangan dan jajaran manajemen Bank Mandiri yang telah bergabung bersama kita sore hari ini. Yang pertama yang kami muliakan, Bapak Adi Warman Azwar Karim. Alhamdulillah, beliau telah bergabung dengan kita di studio. Assalamualaikum Ustadz. Yang kami hormati Bapak Muhammad Khatib Basri selaku Komisaris Utama Bank Mandiri beserta jajaran Komisaris Bank Mandiri.
Yang kami hormati Bapak Darmawan Junaidi selaku Direktur Utama Bank Mandiri beserta jajaran direksi dan SIVP Bank Mandiri. Yang kami hormati Bapak Agus Dwi Handaya selaku Direktur Kepatuhan dan SDM serta Pembina Bapekis Bank Mandiri. Dan juga rekan-rekan Mandirian serta para tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang dalam acara peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya izinkan kami untuk membacakan susunan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan Bapekis Bank Mandiri. Yang keempat, sambutan Komisaris Utama Bank Mandiri. Yang kelima, kajian oleh Bapak Adi Warman Azwar Karim mengenai implementasi akhlak dengan mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Pada sesi ini, akan ada kuis interaktif berhadiah, link aja, masing-masing sebesar Rp100.000. Buat para mandirian, siap-siap ya. Dan yang terakhir, pengumuman penerima grand prize dan door prize untuk audiens yang beruntung. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum memulai pelaksanaan acara, agar acara kita diberikan kelancaran dan keberkahan, marilah kita memulai acara ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memberkahi acara kita sore ini, marilah kita sama-sama dengarkan lantunan kalamullah ayat suci Al-Quran, surah Ali Imran ayat 144 sampai dengan 148 oleh Saudara Kusnandar dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Saudari Ayu Putri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha shay'an sanajzillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha
نعطه منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأعطاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Shadaqallahul azim. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, maka kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat, dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia, dan pahala yang baik di akhirat.
dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Terima kasih kepada Saudara Kusnandar dan Saudari Ayu Putri. Semoga kita yang membacakan dan mendengarkan mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah sambutan dan pembukaan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Bapak Sapri selaku Ketua Bidang Bapekis. Kepada Bapak Sapri, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Adi Warman Azwar Karim, yang kami hormati Bapak Muhammad Hatib Basri, Komisaris Utama Bank Mandiri, beserta jajaran komisaris. Yang kami hormati Bapak Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Mandiri, beserta Bapak Ibu Direksi dan SIPP Bank Mandiri, Bapak Ibu Group Head, serta Direktur Anak Perusahaan, saudara-saudara pengurus Bapkis Bank Mandiri, ibu-ibu pengurus IKBM, Bapak Ibu senior alumni Bank Mandiri, serta Mandirian Muslim di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kita dapat mengikuti PHBI ini dalam suasana bahagia dan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri teladan kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat dan umatnya yang setia mengikuti risalah Islam hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang telah berkenan mengikuti acara ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan silaturahim di antara kita dapat meningkatkan tali persaudaraan kita semua. Dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, tema yang kami angkat pada kesempatan hari ini adalah implementasi akhlak dengan mencontoh akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Kami berharap tema tersebut dapat menjadi momentum untuk mandirian sebagai elemen BUMN untuk meningkatkan ketakwaan dan keteladanan akhlak mulia Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Tema ini sejalan dengan program transformasi SDM melalui penetapan nilai-nilai utama sinergi BUMN untuk diinternalisasikan sehingga membentuk budaya kerja BUMN yang selaras, yaitu akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sebagai core value. Hal ini dapat dikaitkan sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akhirnya dapat meningkatkan semangat, produktivitas, kreativitas, kejujuran, dan nilai moral pribadi yang akhirnya dapat mendorong kesuksesan Bank Mandiri yang kita cintai ini untuk dapat maju bersama membangun negeri. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, banyak hikmah yang bisa kita ambil dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang nanti secara mendalam akan dibahas oleh Bapak Al-Mukarram Dr. Insinyur Adi Warman Azwar Karim. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Maulid Nabi merupakan peringatan hari lahirnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu, marilah kita semua bergembira memperingati Maulid dan menjadikan momentum untuk bersama-sama
bersolawat kepada Rasulullah baginda Nabi Muhammad SAW. Makna selanjutnya dari acara PHBI Maulid hari ini yaitu untuk dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara meraih ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti semua kebaikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena pada dasarnya apapun yang diridhoi dan dicintai oleh Nabi Muhammad juga diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Adi Warman Azwar Karim atas kesediaannya untuk memberikan tausiah di acara hari ini, dan kami mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan kegiatan ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Consumer Loan Group selaku panitia penyelenggara, kemudian tim Mandiri Amal Insani, Bapekis, Office of the Board, Corporate Secretary, dan pihak-pihak lain yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Kami berharap seluruh Mandirian dapat mengikuti acara ini hingga selesai. Semoga kita semua pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersama satu hati, satu mandiri membangun Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sapri. Semoga kita semua senantiasa menjunjung dan menerapkan perilaku agung Rasulullah SAW dalam setiap langkah kehidupan dan pekerjaan sehari-hari melalui implementasi akhlak sebagai core values insan BUMN. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah sambutan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Khatib Basri selaku Komisaris Utama Bank Mandiri. Kepada Bapak Muhammad Khatib Basri, kami persilahkan. Yang saya hormati Bapak Insinyur Adi Warman Azwar Karim, SE, MBA, MAEP, pembicara pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Bank Mandiri. Kebetulan beliau adalah kakak kelas saya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Yang terhormat Bapak Agus Dwi Handaya, Ketua Umum Badan Penyelenggara Kerohanian Islam Bank Mandiri, rekan-rekan muslimin dan muslimat Mandirian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa atas perkenannya kita semua bisa hadir pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada hari ini. Saya melihat bahwa tema yang diusung pada peringatan kali ini sangat menarik, yaitu bagaimana kita selaku muslim dan muslimat bisa meneladani akhlak Nabi besar Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam kehidupan profesional, khususnya sebagai bagian dari BUMN yang merupakan agent of development untuk bangsa ini, khususnya pada masa pandemi COVID-19 yang masih melanda. Teman-teman Mandirian sekalian, sebagaimana kita pahami bahwa ke depan situasi ekonomi masih akan sangat tergantung kepada kemampuan bangsa ini di dalam menghadapi pandemi. Saya tentu tidak akan berbicara, tidak akan memberikan tausiah di sini karena Bang Adi Warman Karim tentu adalah orang yang kompeten dalam bidang itu. Tetapi saya hanya ingin memberikan highlights mengenai beberapa hal yang mungkin kita bisa belajar dari Nabi besar kita Muhammad SAW. Maka dalam konteks ini saya ingin menyampaikan bahwa misalnya di dalam soal pemulihan ekonomi, ya,
kita masih akan sangat tergantung bagaimana pada tingkat vaksinasi COVID itu terjadi. Alhamdulillah per Oktober 2021 total vaksinasi dosis kedua di Indonesia sudah mencapai 28% terhadap seluruh sasaran vaksinasi. Secara jumlah orang yang divaksinasi juga sudah mencapai 90 juta orang dan Indonesia masuk peringkat kelima dunia. Dengan capaian ini mudah-mudahan pada tahun 2022 kita akan melihat pemulihan yang lebih cepat dan bisa pulih di tahun 2023. Nah, pertanyaannya sekarang, bila kita kaitkan dengan tema itu, apa peran kita sebagai muslimin dan muslimat di Bank Mandiri untuk mendukung agar perekonomian kita bisa segera pulih, ya, bahkan menumbuhkan ekonomi Indonesia secara signifikan, tentu selain mengubah pola hidup dan perilaku yang selama ini telah dilakukan dari sisi protokol kesehatan dan seterusnya. Saya kira satu hal yang kita pelajari dari pandemi ini adalah bahwa ada bagian di dalam pola hidup kita yang tampaknya harus berubah. Ini sesuatu yang mungkin kita harus hidup lebih bersih, menjaga kesehatan, ya, itu beberapa hal yang mungkin kita harus belajar ke depan. Apalagi bila ini kemudian kita kaitkan dengan kita bicara target Indonesia Emas 2045, di mana kualitas dari human capital termasuk mandirian harus ditingkatkan. Pertumbuhan ekonomi agar growth-nya sustainable harus dibangun melalui institusi yang baik. Dan jika kita bicara mengenai institusi, kita juga bicara mengenai akhlak. Meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW menjadi sangat relevan. Nanti kita mungkin bisa dengar dari Pak Adi Warman Karim, ya, banyak hal yang bisa kita pelajari. Karena itu mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang pertama, agar Bank Mandiri yang kita cintai ini agar tetap dapat tumbuh sehat di tengah pandemi COVID-19. Selain melakukan mitigasi risiko secara cermat, kita perlu menggunakan inovasi untuk menghadapi kondisi yang serba tidak menentu saat ini. Misalnya kepada rekan-rekan mandirian, saya sangat mendukung untuk mendorong untuk pemasaran layanan produk dan jasanya sudah tidak menggunakan metode dan cara yang lama. Contohnya kita baru launch beberapa waktu yang lalu mengenai digital banking. Untuk itu saya juga ucapkan selamat dengan diluncurkannya New Living Bank Mandiri pada momen HUT Bank Mandiri yang ke-23 kemarin. Kemudian yang kedua, sebagai insan Bank Mandiri, kita tentu harus mendukung berbagai program dan stimulus pemerintah dalam meringankan beban masyarakat yang yang muncul akibat pandemi ini. Saya memahami bahwa insan mandirian sudah terlibat di dalam berbagai program pemulihan ekonomi nasional, mulai dari penyaluran program PEN, subsidi bunga, restrukturisasi kredit yang diharapkan membantu bukan hanya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak, tapi juga dari kalangan kategori vulnerable. Kontribusi teman-teman mandirian terhadap masyarakat juga merupakan salah satu implementasi dari akhlak mulia yang kita teladani dari Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Saya teringat ada satu tulisan dari seorang penulis Perancis, Albert Camus, yang mengatakan bahwa di dalam pandemi kita belajar bahwa di dalam diri manusia lebih banyak hal-hal yang perlu dikagumi ketimbang dibenci. Dan kita bisa melihat pada saat pandemi terjadi bagaimana kekompakan, tolong-menolong, upaya untuk menolong sesama manusia itu menjadi muncul, di mana modal kapital menjadi muncul, dan ini adalah bagian yang sangat penting, misalnya yang kita bisa teladani dari Nabi besar kita Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, itu juga satu hal yang ingin saya share di sini, itu adalah mengenai soal birokrasi. Ya, saya sengaja gunakan kesempatan ini karena banyak sekali sebetulnya produk yang kita keluarkan, tetapi itu menjadi mahal, menjadi sulit dicapai karena birokrasi yang rigid. Ya, di dalam kondisi ini kita membutuhkan sebuah sikap yang lebih agile, ya, yang lebih mudah untuk bisa berubah, dan hal ini penting
karena saya kira rekan-rekan di Mandirian menghadapi era disrupsi, ya, kemampuan untuk melakukan adaptasi, melakukan perubahan, beradaptasi dengan situasi, itu menjadi penting. Ya, kita harus berpikir tidak hanya mungkin harus berubah cara berpikir kita dari agree on rules kepada agree on principle, ya, sehingga ini memudahkan kita untuk melakukan review secara terus-menerus mengenai apakah yang kita lakukan saat ini masih relevan atau tidak, dan menurut saya ini adalah satu hal yang sangat kritikal yang bisa kita lakukan di Bank Mandiri saat ini. Akhir kata, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW kepada seluruh peserta. Semoga momen ini bermanfaat bagi kita semuanya, tidak hanya dari sisi ibadah ukhrawi namun juga ibadah dengan meningkatkan kualitas human capital kita, termasuk meneladani akhlak Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Khatib Basri. Momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi penyemangat untuk menyatukan semangat dan gairah keislaman. Bapak Ibu sekalian, marilah kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu mendengarkan tausiah terkait implementasi akhlak dengan mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Warman Azwar Karim. Kepada Bapak Adi Warman, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seluruh sahabat-sahabat Mandirian, wabil khusus Pak Khatib Basri, we proud of you. Dan seluruh jajaran pengurus Bank Mandiri, really proud of you. Seluruh Mandirian, kalian keren, man. Membanggakan. Kita sebentar aja ya, yang penting ilmunya nyampe, bener gak? Dan seperti biasa, kita akan kasih banyak kuis, oke? Jawab kuisnya di chat room, oke? Jadi siap-siap ketik-ketik. Nanti panitia tolong monitor siapa yang bisa jawab kuis dengan tepat dan paling cepat, dia akan jadi pemenang kuisnya. Dan untuk setiap pemenang kuis dapat hadiah cepek. Biasanya gocap nih, tapi kali ini kita cepek nih karena Bank Mandiri bener-bener cool, man. Oke. 5 bab aja, 5 bab. Sebentar doang, 5 bab. Bab pertama, oke? Bab pertama. Bab pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus benar-benar sungguh-sungguh dalam ikhtiar kita. Ini penting, men. Kita nggak boleh nyerah dalam ikhtiar kita dalam memperjuangkan kebajikan dan kebaikan. Bener gak? Nggak boleh nyerah, men. Dalam ikhtiar kita itulah terkandung banyak sekali pahala. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada dosa yang bisa gugur karena pahala sholat kita, ada dosa yang bisa gugur karena pahala sedekah kita, ada dosa yang bisa gugur karena pahala haji kita. Tapi ada dosa yang hanya bisa gugur karena jerih payah kita, kesulitan kita, kecapean kita, nggak dapatnya kita dalam mencari rezeki. Nah ini. Jadi seluruh Mandirian, kalian harus benar-benar usaha. Put your best effort. Benar gak? Kuis pertama. Gocap. Cepet. Kuis pertama. Siapa nama seorang ibu yang tidak pernah menyerah dalam ikhtiarnya mencari air, lari-lari bulak-balik 7 kali antara Safa Marwah? Cepet. Jawab di chatroom. Oke? Siapa nama seorang ibu yang enggak pernah menyerah dalam ikhtiarnya, dalam usahanya, lari-lari 7 kali bulak-balik antara Safa Marwah. Oke. Walaupun kenyataannya yang dapetin air bukan beliau. Walaupun kenyataan yang dapetin air akhirnya anak beliau, yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Walaupun kenyataannya airnya nggak ketemu di Safa Marwah.
Walaupun kenyataannya airnya ketemunya di sumur Zam-Zam beberapa ratus meter dari Safa Marwah. Nggak penting, men. Nggak penting siapa yang dapetin tuh air. Nggak penting airnya akhirnya dapat di mana. Tapi Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna Safa wal Marwata min sa'airillah. Yang dicatat oleh Allah, ikhtiar sungguh-sungguh ibu itu dalam mencari air, min sa'airillah. Disitulah terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Begitu juga kita kerja di Bank Mandiri, man. Udah lu kerja aja, do your best, man. And then let Allah do the rest. Bahwa nanti kenyataannya Bank Mandiri jadi ngetop bank paling hebat se-Asia, bukan di zaman kita. Nggak penting, man. Yang penting pada zaman kita udah bawa tuh tongkat estafet untuk lari secepat-cepatnya. Untuk kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ngerti gak? Paham ya? Bab 2. Kita sebentar aja nih, bab 2. Bab 2, men. Kalau bab 1 kita bicara tentang kesungguhan ikhtiar kita dalam melakukan our best effort and then let Allah do the rest. Bab 2, kudu sering-sering syukur. Ini pandemi udah 2 tahun, men. Tadi sambutannya Pak Khatib Basri, bener gak? Udah banyak yang sakit, banyak yang meninggal. Bener gak? Ekonomi kayak begini, ente ngerti sendiri juga. Tapi alhamdulillah kan, kita masih tetap bisa sehat sampai hari ini. Bisa ikutan maulid saat ini, bener gak? Ada yang sakit, alhamdulillah sembuh lagi, bener gak? Laba Bank Mandiri juga masih keren, bener gak? NPL masih tersedia. Jadi kita harus bersyukur, men. Orang-orang ada yang PHK, kita masih tetap kerja baik-baik di sini, bener gak? Kudu syukur, men. Allah berfirman, kuis kedua. Siap-siap. Allah berfirman dalam Al-Quran, La in syakartum la azidan titik wala im kafartum inna azabi lasyadid. Oke. Siapa-siapa dari hambaku yang dapat mensyukuri nikmat yang aku berikan padanya, maka akan aku tambahkan nikmatku padanya. Nah, ini, men. La in syakartum la azidan titik wala in kafartum inna azabi lasyadid. Benar gak? Udah, men, jangan banyak ngeluh. Ngapain hidup ngeluh, bener gak? Nggak nyelesain masalah, ngeluh, bener gak? Ente ngedubel sana, ngedubel sini, nggak nyelesain masalah, men. Bener gak? Covid baru 2 tahun, saya umur 58, men. 56 tahun hidup kagak ada Covid, baru 2 tahun doang, ente udah ngeluh. Come on, man. Bener gak? Udah, syukurin aja hidup, men. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, siap-siap, gocap. Cepet. Kuis berikutnya, cepet. Allah mengatakan dalam surat Ar-Rahman, Fabi ayyi alai rabbikuma titik. Fabi ayyi alai rabbikuma titik. Cepet. Dan nikmat Allah mana lagi yang mau kita dustakan, bener gak? Orang-orang susah, men. Ada yang pabriknya tutup, PHK segala macam. Kita masih baik-baik kerja di sini, bener gak? Udah syukurin aja hidup. Kalaupun ada kesulitan-kesulitan, Allah mengatakan, kuis berikutnya. Oke? Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri titik. Coba. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri titik. Oke. Setiap kali Allah turunkan kesulitan pada kita, pada saat yang sama berbarengan Allah menurunkan berbagai kemudahan buat kita. Contohnya kayak kita sekarang nih, Zoom nih, begini nih. Ini kalau nggak ada Zoom kita nggak bakal begini nih maulidnya, bener gak? Palingnya hadir paling berapa, bener gak? Sekarang bisa ditonton rame-rame pakai YouTube segala, bener gak? Ini, men. Yang pertama ingat tadi, do your best and let Allah do the rest. Yang kedua, banyakin syukur sama Allah, men. Oke. Yang ketiga. Bakti sama orang tua. Nggak ada rumusnya. Aduh, orang bisa sukses hidupnya kalau dia kagak bakti sama orang tua. Nggak bisa, men. Oke. Bakti sama orang tua, men. Rasulullah SAW mengatakan, ridhokallah fi ridhoka walidain. Sungguh keredoan Allah itu terletak pada keredoan kedua orang tua. Paham gak?
Bersyukur men sama orang tua. Kalau orang tua kagak cinta sama kita, kalau orang tua nggak sayang sama kita nggak jadi duduk di sini, nggak jadi berdiri di sini, men. Kagak jadi lahir. Ente keburu diaborsi. Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Bahwa ente udah lahir aja, itu bukti kecintaan, kesayangan orang tua kepada kita. Itu sebabnya, kuis, siap-siap, cepet. Itu sebabnya, Rasulullah SAW mengajarkan pada kita sebuah doa yang sangat terkenal. Siap-siap, cepet ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani ... Cepet. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani ... Udah men, bakti sama orang tua. Dalam kitab-kitab tasawuf diceritakan, rezeki yang paling rendah itu adalah harta. Harta, men. Rezeki yang paling rendah itu harta. Bukan kita kagak boleh kaya, bukan, men. Bukan harta itu hina dina, bukan, men. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, harta itu baru menjadi rezekimu kalau engkau lakukan 3 hal. Yang pertama, engkau ambil hartanya, beliin makanan, kita makan tuh makanan, masuk badan kita, keluar jadi kotoran. Yang kedua, ambil hartanya, beliin sesuatu, kita pakai. Baju kayak, celana kayak, jam kayak, mobil kayak, rumah kayak, whatever kayak, bener gak? Kemudian dia akan menjadi usang. Dan yang ketiga, siap-siap, kuis. Yang ketiga, apabila harta itu engkau ambil, kemudian engkau sedekahkan. Dan inilah yang akan kekal dalam hidupmu di dunia dan hidupmu di ... Cepet. Inilah yang akan kekal dalam hidupmu di dunia dan hidupmu di ... Oke? Bab 4. Habis nih, bentar lagi. Oke, yang pertama ingat, do your best and then let Allah do the rest. Bab 2, banyakin syukur, men. Bab 3, bakti sama orang tua. Bab 4. Oke? Bab 4. Banyakin silaturahim. Men. Gaul. Banyak teman, banyak rezeki. Gaul di sini, gaul di sono, gaul di sini, pandai-pandai membawa diri. Nggak penting IP NT 3,8, nggak penting, men. Bener gak? IP 3,8 kagak bisa gaul. Bagaimana, men? Bener gak? Nah, kita harus ada silaturahim, gaul. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, siap-siap, cepet, siap-siap, ketak-ketik ya. Sungguh silaturahim itu akan memperpanjang umur dan menambah ... Cepet. Sungguh silaturahim itu dapat memperpanjang umur dan menambah ... cepet. Gaul, men. Asik banget kalau gaul, bener gak? Ikut apa kayak ente goes, kayak golf, kayak main bola, kayak bulu tangkis, kayak whatever, kayak bener gak? Bener gak? Karena kalau kita banyak teman, banyak rezeki. Bener gak? Lu temennya tapi sama yang jelas-jelasnya, bener gak? Orang baik biasanya berteman sama orang baik, bener gak? Kelima. Habis. Bab terakhir. Kelima, bab terakhir, oke? Supaya teman-teman yang di timur, yang di Surabaya, kan bentar lagi azan, bener gak? Supaya teman-teman yang di timur juga bisa sholat maghrib. Jadi kita selesai sebelum azan maghrib berbunyi di Surabaya. Kira-kira gitu. Yang kelima, terakhir. Yang pertama ingat kan? Do your best and let Allah do the rest. Yang kedua, syukur. Yang ketiga, orang tua. Yang keempat, silaturahim. Yang kelima, sodakoh. Sodakoh, man. The whole point of sodakoh bukan karena kita keluarin sedekah supaya orang yang kita kasih sedekah jadi orang kaya. Bukan, men. Nggak ada urusannya. Urusan kaya miskin bukan urusan kita sodakoh, men. Itu mah udah begitu ceritanya. Rezeki mah udah ditakar, nggak bakal ketuker. Bener nggak? Tapi the whole point of sodakoh adalah sharing our happiness. Ini, men. The best feeling of happiness is when you are happy because you have made someone else happy. Nah, perasaan bahagia yang paling baik itu adalah ketika kita merasa bahagia karena kita telah membuat orang lain bahagia. Dalam bahasa hadis kutsinya nih. Amalan yang paling cepat langsung sampai kepadaku, kata Allah, adalah ketika engkau memasukkan rasa bahagia
ke dalam hati orang lain. Ini men. Jadi the whole point of sedekah bukan kita supaya bagi-bagi duit orangnya jadi kaya, bukan. Tapi the whole point of sedekah adalah sharing the happiness. Kalau kita punya duit, sedekah. Kasih duit. Bahagiain orang dengan duit kita. Nggak punya duit, nggak apa-apa, men. Tetap bahagiain orang. Banyak caranya bahagiain orang. Bantu orang ngepel kek, bantu dorong mobil kek, bantu whatever kek, bantu dengerin orang curhat kek, bantu even kita senyum, kita menebarkan rasa nyaman ke orang lain, udah sedekah, men. Rasulullah SAW mengatakan, siap-siap, cepet. Sungguh senyummu itu adalah titik-titik bagimu. Cepet. Sungguh senyummu itu adalah titik-titik bagimu. Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, sungguh sedekahmu itu lebih cepat sampainya ke tanganku, kata Allah, daripada sampainya ke tangan orang yang menerima sedekah kita. Ini kalau kita keluarin duit nih, bener gak? Kita mau ngasih sedekah, belum nyampe ke tangan orangnya, udah nyampe ke Allah duluan, men. Bener gak? Itu sebabnya juga Rasulullah SAW mengingatkan, sedekahmu itu lebih cepat datangnya padamu daripada datangnya musibah pada dirimu. Nah ini men. Rasulullah SAW bersabda, siap-siap, cepet. Sungguh sedekahmu itu adalah penolak titik-titik bagimu. Cepet. Sungguh sedekahmu itu adalah penolak titik-titik bagimu. Jadi kita hidup ini udah ada timelinenya. Ketika timelinenya tiba, kita akan ditimpa musibah, dan kita keluarin sedekah, itu sedekah datangnya lebih cepat daripada musibah yang datang. Jadi waktu musibah datang, kita punya tamengnya sedekah. Paham nggak? Itu sebabnya Rasulullah SAW mengatakan, sungguh sedekahmu itu adalah penolak titik-titik bagimu. So, semuanya, sahabat-sahabat Mandirian, itulah 5 akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang kita bahas pada sore hari ini. Tentu banyak sekali, tapi sore hari ini kita bahas 5 hal aja. Ingat, yang pertama, always do your best and let Allah do the rest. Yang kedua, banyakin syukur. Jangan ngeluh-ngeluh dah hidup, banyakin syukur aja, biar ditambahin rezekinya sama Allah, benar gak? Yang ketiga, bakti sama orang tua, karena orang tua ini adalah wakilnya Tuhan di dunia buat kita, man. Benar gak? Yang keempat, banyakin silaturahim, karena silaturahim ini dapat memperpanjang umur dan menambah rezeki. Yang kelima adalah sedekah, bahagiakan orang lain. Sungguh sedekah itu adalah penolak bala bagi kita. Terima kasih banyak semuanya, sahabat-sahabat Mandirian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kajian yang sangat menginspirasi sudah disampaikan. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Adi Warman untuk penyegaran rohani yang sangat relate dengan kondisi saat ini. 5 akhlak yang wajib kita contoh dari Nabi Muhammad SAW yang kita petik barusan. Yang pertama, do your best, let Allah do the rest. Kemudian yang kedua, bersyukur. Yang ketiga, bakti sama orang tua. Yang keempat, banyakin silaturahim. Dan yang terakhir, sedekah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara berikutnya adalah acara yang sangat ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan sekalian, yaitu sesi pengumuman pemenang Grand Prize, Door Prize, dan hadiah untuk 40 peserta yang registrasi pada saat awal, serta 5 hadiah pemenang kuis tausiah
yang berhak mendapatkan link aja sebesar Rp100.000. Ada hadiah menarik dari kami untuk rekan-rekan Mandirians yang sudah tepat dan cepat menjawab kuis yang di-email blast oleh administrator HQ. Untuk 3 pemenang Grand Prize, pemenangnya yaitu yang beruntung memenangkan Grand Prize Smartwatch, yaitu Ria Mariana Ulfah dari Anti-Fraud Operations Group. Selamat kepada Ria Mariana Ulfah. Kemudian yang beruntung memenangkan Grand Prize Smartwatch yaitu Mailan Eki Kurniawan dari Consumer Loans Group. Selamat kepada Mailan Eki Kurniawan. Untuk kuis ketiga yang beruntung memenangkan Grand Prize sepeda yaitu Basuki Wiharyadi dari IT ASP Group. Selamat untuk 3 pemenang pertama kami ucapkan. Kemudian, untuk 2 orang peserta beruntung yang memenangkan Grand Prize 1 buah sepeda dan 1 buah smartwatch, yaitu yang pertama, yang beruntung mendapatkan smartwatch adalah Citra Munika Sandi dari AMLO Regional 12, Papua. Kemudian, yang beruntung mendapatkan sepeda adalah Akmal Akbar dari SPC Group. Selamat sekali lagi untuk para pemenang. Dan selamat untuk 40 pemenang yang sudah masuk terlebih dahulu di antara ribuan Mandirians yang join acara hari ini. Alhamdulillah, antusiasme dari Mandirian sungguh luar biasa. Selamat kepada Mandirian pemenang Grand Prize dan Door Prize terpilih. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bisa terus bermanfaat. Dengan demikian, usai sudah seluruh rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Mandirian atas kehadiran dan atensinya pada acara hari ini. Tidak lupa, kami mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh unit kerja yang membantu kami sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Sebelum kita berpisah, MC mohon izin berpantun terlebih dahulu. Pergi ke warung, ingin beli ketan. Ketan ku dapat, malah diambil teman. Maulid Nabi bukan sekedar peringatan, melainkan momentum untuk tingkatkan akhlak dan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adib. Terima kasih Pak.